Kisah ini berawal pada tahun 622 Masehi, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah bersama para sahabatnya. Perjalanan yang penuh tantangan ini mencapai puncaknya ketika unta yang ditunggangi Rasulullah, yang bernama Al-Kaswa, berhenti dan berlutut di sebuah pekarangan yang luas di Madinah. Semua mata tertuju ke sana, penuh tanya. Rasulullah pun bertanya, milik siapakah tanah ini? Ternyata, pekarangan itu adalah milik dua anak yatim piatu dari Bani Nayar, yang bernama Suhail dan Sol. Saat itu, tanah tersebut mereka gunakan untuk menjemur kurma. Dengan penuh keyakinan, Rasulullah kemudian bersabda, "Insya Allah, disinilah tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Halo sobat semua, pernahkah kalian membayangkan bagaimana awal mula berdirinya salah satu tempat paling suci bagi umat Islam? Ya, hari ini kita akan menelusuri jejak sejarah Masjid Nabawi yang megah. Sebuah perjalanan yang dimulai dari langkah sederhana seekor unta. Disinilah kita melihat sebuah pelajaran luar biasa tentang keadilan dari sang Nabi. Suhail dan Sal, yang diasuh oleh Asad bin Zurarah, dengan tulus ingin menghibahkan tanah itu secara cuma-cuma sebagai bentuk cinta mereka kepada Rasulullah. Namun, apa jawaban Nabi Muhammad? Beliau dengan lembut menolaknya. Beliau bersikeras untuk membeli tanah tersebut secara sah. Sikap ini menunjukkan betapa luhurnya akhlak Rasulullah dalam menghargai hak milik orang lain, bahkan hak anak yatim sekalipun. Beliau ingin memberikan teladan abadi bahwa dalam membangun fondasi umat, keadilan harus menjadi pilar utamanya. Setelah kesepakatan jual beli selesai, dimulailah babak baru yang penuh semangat. Pembangunan Masjid Nabawi pun dimulai. Seluruh umat muslim, baik kaum muhajirin yang baru tiba dari Mekah maupun kaum Ansar penduduk asli Madinah, bahu-membahu dalam proyek mulia ini. Bayangkan pemandangan itu, semangat gotong royong dan persaudaraan yang begitu kuat terpancar dari setiap sudut. Dan yang lebih mengagumkan, Rasulullah sendiri tidak hanya mengawasi. Beliau ikut terjun langsung, mengangkat batu bata, mengaduk tanah liat, dan bekerja bersama para sahabatnya. Inilah teladan kepemimpinan sejati, seorang pemimpin yang menjadi bagian tak terpisahkan dari umatnya. Pembangunan awal berlangsung selama 12 hari. Jangan bayangkan masjid yang megah seperti sekarang. Masjid Nabawi kala itu sangatlah sederhana. Dindingnya terbuat dari campuran tanah liat dan batu bata, pilar-pilarnya dari batang pohon kurma, dan atapnya hanya dari pelepah kurma yang disusun untuk menahan terik matahari. Tidak ada hiasan mewah, tidak ada ornamen yang berkilauan. Namun, kesederhanaan fisik itu justru diisi oleh sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kekayaan iman, semangat persatuan, dan cahaya ilmu yang memancar dari setiap pengajaran Rasulullah. Di sekitar masjid, dibangun pula kamar-kamar sederhana untuk para istri Nabi. Dindingnya terbuat dari tanah, atapnya dari pelepah kurma, mencerminkan gaya hidup Rasulullah dan keluarganya yang jauh dari kemewahan duniawi, meskipun beliau adalah pemimpin besar umat. Masjid sederhana ini dengan cepat menjadi pusat peradaban Islam. Bukan hanya sebagai tempat syalat, Masjid Nabawi juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tempat musyawarah, sekolah untuk menimba ilmu, bahkan sebagai ruang sosial untuk mempererat tali persaudaraan. Seiring berjalannya waktu dan bergantinya kepemimpinan, Masjid Nabawi terus mengalami perluasan dan perbaikan. Para khalifah setelah Rasulullah, mulai dari Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, Abbasiyah, hingga Kesultanan Utsmaniyah, semua memberikan kontribusi besar dalam memperindah dan memperluas masjid suci ini. Sebuah fakta menarik, pada tahun 1909, Masjid Nabawi menjadi salah satu area pertama di Jazirah Arab yang dialiri listrik, membuatnya bersinar terang di tengah malam gurun pasir. Salah satu perluasan paling signifikan terjadi pada masa Khalifah Umayyah, Al-Walidi. Dalam perluasan ini, makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta makam dua sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, dimasukkan ke dalam area masjid. Di atas area makam inilah berdiri salah satu ikon paling terkenal dari Masjid Nabawi, yaitu kubah hijau. Kubah yang kita kenal sekarang memiliki sejarahnya sendiri. Awalnya, area makam tersebut adalah rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Pada tahun 1279, sebuah penutup dari kayu dibangun di atasnya. Penutup ini beberapa kali direnovasi. Kemudian pada tahun 1818, Sultan Utsmaniyah Mahmud II membangun kubah permanen yang ada saat ini. Awalnya, kubah ini dicat dengan warna lain, hingga akhirnya pada tahun 1837, kubah tersebut dicat dengan warna hijau yang khas, dan sejak saat itulah ia dikenal sebagai Al-Kubah Al-Khadra atau kubah hijau. Kini, Masjid Nabawi berdiri sebagai masjid terbesar kedua di dunia, setelah Masjidil Haram di Mekah. Ia menjadi jantung kota Madinah, dikelilingi oleh hotel dan pasar yang ramai. Setiap tahun, jutaan jamaah haji dan umrah dari seluruh penjuru dunia datang untuk beribadah dan berziarah ke makam sang Nabi tercinta. Dari sebuah pekarangan kurma yang sederhana, Masjid Nabawi telah tumbuh menjadi simbol agung dari persatuan, ilmu, dan cinta umat Islam kepada Rasulullah. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk bisa beribadah di dalamnya. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.